menyinggung soal beasiswa nih, Juan ini juga dapat beasiswa juga nih. Nah, beasiswa apa nih Juan? Jadi gini teman-teman, di UT Korea itu ada yang namanya beasiswa BNI. Kan ada Bank Negara Indonesia cabang Seoul. Nah, setiap tahunnya BNI ini membagikan beasiswa kepada mahasiswa UT. Dan itu senilai 500.000 KRW atau kalau dirupiahkan sekitar 7 juta ya, mendekati 7 juta. Itu setiap tahunnya, dan setiap tahunnya itu biasanya 5 orang yang dapat. Aku pernah dapat di tahun 2018. Nah, di setiap tahun insya Allah pasti ada. Kemarin di tahun 2020 ini aku coba daftar lagi, ya masuk sebagai finalis, tapi akhirnya kalah, nggak dapet. Ya disyukuri, mungkin lebih banyak mahasiswa lain yang lebih pantas mendapatkan itu. Itu beasiswanya itu per semester atau per tahun? Per tahun. Oke. Nah, kiat-kiatnya nih Juan biar bisa dapetin beasiswa, apa sih yang kemarin dipersiapkan gitu pertama kali ketika akhirnya dapat beasiswa? Untuk beasiswa itu kan pasti ada persyaratan khusus. Nah, persyaratan tiap tahun ke tahun itu kadang ada perbedaan. Tapi yang jadi syarat utama itu nilai IPK, itu salah satunya. Ada standar IPK yang harus terpenuhi. Terus keaktifan berorganisasi itu juga jadi salah satu prioritas. Selain itu, dari kedua itu, selain itu juga ada syarat-syarat yang BNI sendiri yang ngajuin. Jadi itu bisa berubah-ubah tahun ke tahun. Kadang BNI ngajuin persyaratan Anda membuat sebuah video tentang program-program yang ada di BNI atau apapun itu. Nah, gitu contohnya. Nah, jadi sahabat UT yang pengen banget dapat beasiswa, jangan khawatir. Sebenarnya tuh di UT tuh banyak banget beasiswanya. Kalau teman-teman rajin buka webnya ut.ac.id, di sana tuh infonya tuh ada semua kayak gitu. Dari mulai pendaftarannya gimana, terus nggak cuma beasiswa aja sih sebenarnya, kayak pendaftaran di UT gimana, jurusannya apa aja, terus beasiswanya ada apa aja dan tiap kapan, dan beasiswa apa aja yang disediakan. Itu sebenarnya banyak banget kalau teman-teman rajin-rajin buka web kayak gitu. Jadi sebelum nanya-nanya, mendingan dibaca-baca dulu, kalau bingung baru nanya kayak gitu. Kalau di aku juga gimana men? Kalau di UT Jogja sendiri gimana? Ada beasiswa juga nggak? Ya, beasiswa juga ada di Jogja. Di Jogja juga ngikutin yang nasional sih sebenarnya beasiswanya, dan ada beberapa beasiswa. Bahkan di tiap tahun angkatan baru itu kan emang kita kemarin kayaknya ada itu juga deh, yang jalur bidik misi, terus ada yang aku lupa namanya, pokoknya banyak banget beasiswanya. Jadi nggak cuma untuk pelajar yang baru lulus SMA, tapi untuk mahasiswa itu ada peluang untuk mendapatkan beasiswa kayak gitu loh. Kan biasanya kalau beasiswa kan paling maksimal itu kayak lulusan 2 tahun ke belakang kayak gitu kan ya. Nah, kalau di UT itu sebenarnya macam-macam. Jadi nggak harus yang baru lulus aja, tapi bisa untuk beberapa mahasiswa yang emang udah lama lulus, terus emang ada beasiswa. Tapi ya itu tadi, syarat-syaratnya emang kayak paling nggak tuh nilai-nilainya kayak gitu. Oke, jadi untuk dapetin nilai yang maksimal dan harus konsisten, ya itu tadi, belajarnya itu dibenerin dulu kayak gitu, untuk bisa dapet beasiswa. Nah, kalau lihat-lihat Korea lagi nih Juan, aku tuh sering banget lihat kalau misalnya jalanan di Korea tuh lebih ke kayak dataran tinggi kayak gitu. Emang di sana kondisinya emang pegunungan, perbukitan gitu atau gimana sih? Iya, secara geografis Korea memang banyak bukit di sini. Tempat-tempat wisata itu di perbukitan juga banyak. Terus kampus-kampus juga ada, sebagian kampus juga itu letaknya di perbukitan. Salah satu contohnya itu Seoul National University,
itu kampusnya benar-benar di atas bukit ya. Ya memang secara geografis gitu sih, benar banyak perbukitan di sini. Oke. Dan kayaknya orang-orang di sana emang lebih seneng jalan kaki gitu ya. Iya. Tapi tergantung sih. Itu kan kalau semisal mereka deket dari tempat kerja, mereka memang jalan kaki. Tapi kebanyakan juga naik transportasi umum, kereta bawah tanah. Oke. Ini ada pertanyaan, kalau misalnya nongkrong di Korea gitu, kayak sekali nongkrong tuh kira-kira tuh habis berapa kalau dirupiahin itu habis berapa? Kalau dirupiahin biasanya itu kalau nongkrong ke kafe ataupun ke warung-warung Korea itu kisaran berapa ya? Kalau untuk satu cangkir kopi itu nilainya mungkin kalau di sini kan 5.000 won. Itu kalau di rupiahin ya, kalau menurutku sekarang ya mungkin 65 ribuan. Terus untuk makanan sendiri, kan di sini juga ada bakso kan. Ada warung Indonesia di sini jual bakso. Itu satu mangkok sekitar 10.000 won. Itu kalau dirupiahin ya sekitar 120.000 rupiah. Jadi selisihnya ya 10 kali lipat, 12 kali lipat ya. Tergantung kurs. Mungkin itu karena baksonya tuh made in Indonesia gitu ya. Kalau kopi itu sebenarnya sama sih sekarang di Indonesia pun harga kopi itu di kafe-kafe itu biasanya mulai 25.000 sampai 50 ribuan gitulah. Harga kopi-kopi itu kayak gitu. Oke, ini ada yang bilang setahuku di UT ada beasiswa PPA untuk mahasiswa berprestasi. Oke, jadi buat sahabat UT yang penasaran soal beasiswa mungkin bisa langsung cek aja di webnya UT di ut.ac.id. Dan jangan lupa follow Instagram UT Jogja juga, UT Jogja, dan ikutin terus cerita baik dan juga informasi-informasi lainnya yang akan diupdate gitu. Nah, ini terakhir nih dari Juan. Oke, ini sebelum terakhir ada lagi nih nanya. Aktif sekali nih kayaknya. Untuk pemilihan ketua BEM yang memilih mahasiswa UT atau mahasiswa yang tergabung menjadi anggota BEM gitu. Semua mahasiswa UT. Jadi biasanya itu pemilihannya kan 1 tahun sekali. Nah, itu sistemnya kita melalui online. Kita sediakan link untuk memilih para kandidat. Biasanya 2 atau 3 kandidat. Tapi sebelum hari pemilihan itu, teman-teman calon ketua BEM ini ya seperti biasa kampanye secara tatap muka di depan para mahasiswa UT Korea gitu. Tapi kalau untuk tahun ini kan belum ada sih. Mungkin bulan depan atau bulan 11 mungkin baru diadakan pemilihan ya. Mungkin secara teknis sekarang semua online. Mungkin nanti kampanyenya atau debat, jika diadain debat mungkin ya secara online via Facebook mungkin. Intinya yang milih semua mahasiswa. Oke. Kalau BEM-nya di Korea itu emang udah lama ada atau emang baru-baru aja sebenarnya? Setahu saya udah lama sih, tapi saya nggak pastinya berdiri atau berbarengan dengan berdirinya UT Korea atau enggaknya saya belum tahu ya. Yang intinya udah lama mas. Kalau nggak salah itu saya itu ketua BEM yang ke berapa ya, kelima atau ke berapa ya, saya nggak ingat sih. UT Korea ini kan berdiri itu tahun 2011. Nah sekarang udah 2020 ya, hampir ya terhitung 1 dekade lah. Terus untuk UT sendiri, UT BEM UT Korea itu namanya di sini lebih sering disebut KOUSA, Korea Open University Student Association. Oke. Soalnya kalau di Indonesia emang nggak ada BEM sih, tahu. Tapi kalau UKM ada gitu. Cuman di Jogja sendiri sempat kita bikin namanya IMUT. IMUT itu Ikatan Mahasiswa Universitas Terbuka Yogyakarta kayak gitu. Dan ternyata IMUT ini tuh ada nggak cuma di Jogja, tapi di beberapa daerah tuh ada yang mereka pakai nama IMUT juga gitu.
kan kalau misalnya di UT Pusat kan setiap tahun biasanya ada acara yang namanya Dispor Seni kan ya, Dispor Seni Nasional yang diadain UT kayak gitu. Nah kadang kita ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia itu di sana dan akhirnya sharing-sharing. Jadi akhirnya tahu oh ternyata di daerah dia tuh ada ini kayak gitu. Nah dari UT sendiri emang yang harus bergerak aktif dia mahasiswanya gitu. Kita sebenarnya di UT tuh diajari untuk bisa mandiri, terus bisa berkolaborasi sama teman-teman yang lainnya, bisa berpikir kritis dan kayak gitu sebenarnya. Kita harus memiliki kemampuan era revolusi industri 4.0 kayak gitu. Mantap. Oke, ini terakhir ya, kasihan banget Juan, soalnya udah malam banget di Korea. Sekarang jam berapa Juan? 10:30 malam. Tuh udah 10:30 malam, dia nggak jadi malam mingguan kan jadi. Oke, terakhir deh tips untuk teman-teman jadi sahabat UT di seluruh Indonesia, di Jogja dan juga di seluruh Indonesia. Oke. Tips belajar biar sukses pokoknya. Buat teman-teman UT dimanapun Anda berada, intinya teman-teman itu harus rajin-rajin belajar, dalam artian nggak harus selalu baca modul ya. Intinya teman-teman rajin ngerjain tugas yang diberikan dosen maupun tugas yang ada di e-learning. Nah selain itu, kalau bisa teman-teman selain belajar di dalam kelas, itu juga saya anjurkan untuk aktif di organisasi jika ada organisasi di UT wilayah teman-teman gitu. Karena ya kita kan juga nggak melulu belajar di kelas, kita juga perlu pengalaman di organisasi, mungkin itu pengalaman leadership, teamwork ataupun apa itu yang nantinya insya Allah itu bakal berguna bagi kita di masa yang akan datang itu. Selain kita dapat ilmu, kita juga dapat kemampuan dalam berorganisasi gitu, teman-teman. Dan teman-teman semangat. Bagi teman-teman yang belum berkuliah di UT juga kesempatan terbuka lebar kan, karena kuliah di UT itu untuk semua bisa masuk, kalau dari tua muda juga bisa masuk, dan sistem belajarnya juga secara daring, secara online. Jadi itu insya Allah teman-teman bisa masuk dan tidak ada kendala untuk berkuliah di UT ini. Itu sih dari aku. Oke, debak. Keren. Oke, ya bener banget sih sebenarnya. Di UT itu fleksibel banget dan kapanpun, dimanapun pokoknya bisa kuliah kayak gitu. Gak ada batasan usia, gak ada batasan lulusan. Dan yang lebih penting, UT itu universitas atau perguruan tinggi negeri gitu. Jadi nggak perlu khawatir kayak gitu. Nggak perlu khawatir kayak wah kuliahnya ini kampus beneran apa enggak kayak gitu. Nggak usah khawatir karena UT adalah perguruan tinggi Indonesia yang ke-45. Oke, aku mau ngucapin terima kasih buat Juan yang udah bersedia untuk gabung di Cerita Baik episode ke-10 kali ini. Luar biasa sekali sharingnya, ilmunya. Kita jadi punya gambaran nih buat kalau misalnya mau ke Korea kayak gimana. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau nanya-nanya lagi gimana sih biar bisa ke Korea, mungkin ada yang punya mimpi ke Korea, mungkin bisa ngechat Juan di Instagramnya. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman pengen kita ngundang Juan lagi untuk topik yang lain, mungkin bisa nanti ditulis di kolom komentar di IG UT Jogja ya. Tulis aja kayak undang Juan lagi yuk, pakai bahas temanya apa kayak gitu. Atau mungkin fokus ke pekerjaan, atau mungkin tentang minta Juan untuk virtual tour di Korea kayak gitu. Nanti bilang aja boleh. Next time nanti kita bisa undang Juan lagi gitu. Nah aku juga ingetin semuanya untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu pakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, terus jaga jarak dan juga jauhi kerumunan. Nah jangan lupa juga tugas satunya dikerjain karena besok itu terakhir upload tugas. Dan iya, upload tugas tuh besok terakhir ya 2 minggu, karena 2 minggu kan. Terus besok kedua kita udah dapat tugas kedua nih. Nah kalau misalnya tugas kemarin ngerasa kayak wah belum maksimal, ya udah nggak apa-apa, yang penting dikumpulin dulu, kerjain dulu, nggak usah mikir nilainya nanti gimana. Tugas 2 lebih lebih bekerja lebih keras lagi, lebih disiapin lagi gitu. Pokoknya sukses buat semua sahabat UT dan juga sukses juga buat Juan, dan salam juga buat teman-teman di UT Korea ya. Oke, siap, insya Allah.
Oke, terima kasih Juan dan terima kasih yang udah nonton Cerita Baik. Ketemu lagi di next event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Waalaikumsalam, annyeong. Terima kasih semuanya.